Terima kasih. Jadi saya juga ini hadir untuk mendukung teman-teman yang mengajukan citizen lawsuit ya. Intinya bahwa kita tidak boleh berhenti, apalagi kalah dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan geng Solo. Mereka sudah melakukan kriminalisasi terhadap banyak orang dan ada yang sudah masuk penjara seperti yang namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, lalu teman-teman kita ini yang kita dukung, kita gugat Poldanya ya, Polda yang melakukan kriminalisasi terhadap tadinya 8 orang tinggal 5. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena esensinya adalah kita tidak pernah menemukan atau melihat niat baik dari rezim ini untuk justru menuntaskan pokok perkaranya. Ya kan, pokok perkaranya kan ini ijazahnya diragukan. Lalu harus dibuktikan di pengadilan. Di sisi lain Jokowi dan tim lawyernya selalu bilang, mari buktikan di pengadilan. Tapi giliran kita mengajukan untuk di pengadilan, justru pengadilannya itu selalu menyatakan ini tidak diterima. Kalau ada misalnya gugatan dulu teman-teman kita dari TPUA atau sebelum itu dari aktivis di Jakarta, itu tahun 2023. Itu justru oleh Pengadilan Jakarta Pusat dinyatakan ditolak NO. Kemudian juga sebelum itu ada di Solo, itu juga sama. Nah, terakhir itu TPUA Desember 2024 oleh Barreskrim dinyatakan ijazahnya identik. Identik itu bukan menjelaskan bahwa ini asli atau palsu. Karena sifatnya itu kan binary, ya, on off, 1 atau 0. Bukan di tengah-tengah seperti yang disebutkan sebagai ijazahnya itu identik. Dan juga yang memutuskan itu Polri. Sementara Polri itu bukan lembaga untuk proses pengadilan. Dan itu sudah dinyatakan oleh Barreskrim pada bulan Juli 2025. Kasus itu terutama terkait dengan gugatan TPUA itu dihentikan. Dianggap sudah selesai. Lalu ujungnya malah teman-teman kita ini yang dikriminalisasi oleh rezim ini. Itulah saya kira yang terjadi. Dan karena itu sudah sepantasnya kita tidak boleh mendiamkan ini. Kenapa? Karena ini pendekatan kekuasaan, menghalalkan segala cara. Sementara lembaga yang diharapkan bisa netral seperti polisi terutama, itu memihak Jokowi untuk melindungi supaya kasus ijazahnya tidak pernah terbukti. Itulah situasi kita sekarang ini. Nah karena itu, okelah nanti mungkin CLS teman-teman kita ini juga akan ditolak. Sama seperti barusan Pak Taufik itu beberapa hari yang lalu di Solo dinyatakan NO. Ya kan? Ini juga mungkin seperti itu, tapi saya kira kita tidak boleh berhenti. Kita kalau perlu tiap bulan kita ajukan gugatan. Nah ini mudah-mudahan bisa membuka mata siapa? Mata Prabowo, mata publik, mata DPR, ya, mata orang-orang yang ada di kampus untuk melihat secara objektif kenapa sih kita terus melakukan gugatan. Kenapa? Karena memang terjadi kezoliman, pelanggaran hukum. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan. Dan kita berharap subjek utama yang kita harap untuk bersikap itu adalah satu Presiden Prabowo, kemudian yang kedua DPR. Dengan ini terus bergulir, ya maka kita harap nanti akhirnya ada sesuatu yang signifikan untuk akhirnya kasus ini bisa tuntas. Ya terakhir sekali saya ingin mengatakan bahwa rezim Jokowi atau geng Solo itu akan menghalalkan segala cara termasuk terhadap Pak JK saat ini. Ketua Masjid Indonesia ya. Ini saya kira bukan lembaga yang remeh-temeh. Mantan Wapres itu sampai nekat oleh geng Solo, oleh Termul, dikriminalisasi, coba untuk
sama kasusnya dengan teman-teman ini untuk dibawa ke pengadilan. Ya, padahal isunya bukan masalah yang sebetulnya pangkalnya itu adalah tadi soal ijazah palsu. Nah, saya kira begitu. Jadi intinya kita mendukung teman-teman, bapak-bapak dari FPTNI, tapi juga kita harus siap untuk terus melanjutkan gugatan lain. Yang saya sebut tadi kalau perlu tiap bulan kita ajukan, karena dengan begitu minimal ya kita sudah melakukan perintah agama, ada kejahatan di depan mata. Kalau memang bisa dengan tangan, ini ya seperti ini salah satunya, atau dengan kata-kata seperti yang kita lakukan sekarang, atau minimal dalam hati. Itulah yang sekarang kita lakukan. Saya kira begitu. Makasih. Ya. Kalau kita lihat dari tadi pengacara-pengacaranya ada Putra Doni dan lain-lain, tengah itu orang Jokowi. Ya. Nah, apakah dengan adanya gugatan CLS ini menimbulkan kekhawatiran ketakutan dari Pak Jokowi sehingga dia perlu melakukan permohonan intervensi ya? Karena Oh ya. Kalau misalnya ini dikabulkan misalnya kan otomatis memang penanganan jasa Jokowi bermasalah sehingga barangkali kalau berdampak kepada Jokowi kalau Bapak lihat itu kan. Ya, saya kira itu yang saya sudah sebutkan dari awal. Dia akan selalu melakukan apapun itu untuk menggagalkan gugatan, ya, sampai mengintervensi di sisi yudikatif. Ya, apakah itu di pengadilan negeri atau malah mungkin sudah sampai ke ketua MA-nya. Untuk apa? Supaya ini tidak berlanjut. Ya, karena kalau sampai berlanjut, maka akan terjadi sidang terbuka. Sepanjang hakimnya objektif, independen, saya kira itu akan bisa terbongkar. Nah, masalahnya tadi kan, kalau memang sampai terjadi pengadilan ini, itu akan menyeret dia pasti upayakan supaya ini tidak pernah terjadi. Meskipun di sisi lain dia menyatakan, buktikan di pengadilan, kami siap untuk membuktikan di pengadilan, oleh Jokowi dan oleh lawyernya. Tapi di bawah tangan ini sebetulnya dia menghalangi supaya proses pengadilan itu tidak pernah terjadi. Seperti itu yang saya kira perlu difahami oleh masyarakat. Jadi ini adalah langkah-langkah orang yang munafik sebetulnya. Jokowi ini kita sebut sebagai master of munafik ya, atau hipokrit. Bilangnya seperti terbuka, tapi di bawah itu dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Saya kira tuh.